Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ihsan wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, kembali saya menyapa sahabat-sahabat semuanya serta mendoakan semoga semuanya sampai saat ini selalu dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan dan kenyamanan, dicurahkan cahaya dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dicukupkan segala kebutuhan dan hajat kehidupannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam suasana yang tengah malam yang tenang, yang sunyi. Saya ingin kembali berbagi dalam renungan-renungan tentang diri dan kehidupan yang tentu semuanya dilandasi oleh apa yang telah diteladani dan diajarkan oleh Rasulullah SAW beserta dengan para sahabat-sahabatnya. Tentu di tengah malam yang sunyi ini sangatlah tepat kalau kita lebih merenungi, mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pembersihan hati serta pikiran kita. Karena kesibukan kita yang begitu padat di setengah atau di siang hari kadang membuat hati dan pikiran kita pun dipenuhi dengan berbagai macam perihal-perihal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi kita, sehingga akhirnya hal-hal yang bersifat ukhrawi, yang bersifat rohani, nurani, hati mungkin menjadi berkurang. Nah, mudah-mudahan dengan renungan-renungan di tengah malam, kajian-kajian di tengah malam seperti ini setidaknya bisa mengisi kekurangan dan kekosongan hati dan pikiran kita dari nilai-nilai yang bersifat rohani atau rohani, yang tentu sangat berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang berkaitan dengan rohani hati tentu banyak dikupas secara khusus, secara spesifik di dalam kajian tasawuf, di mana kajian tasawuf adalah kajian yang memfokuskan diri dalam pembersihan hati, pikiran, dan keilmuan yang berhubungan dengan pendekatan dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun istilah tasawuf itu memang belum ada di zaman Rasulullah SAW, tapi istilahnya yang belum ada, tapi isinya yang dimaksud adalah ya itulah perjalanan Rasul dan para sahabat-sahabatnya di dalam dari titik awal mencari kebenaran, mencari petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan pencerahan ya di Gua Hiro. Setelah 6 tahun dia mencoba membersihkan dirinya, menjernihkan dirinya agar kiranya dia mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah beliau berhasil. Allah memberikan beliau Allah menerima perjalanan pendekatan dan pencarian kebenaran beliau yang sekarang ini disediakan dengan istilah tasawuf. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan Rasulullah selama di Gua Hiro itu merupakan perjalanan tasawufnya Rasulullah SAW. Jadi perjalanan Rasulullah membersihkan diri, mensucikan diri untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang pada saat itu belum begitu dia kenal ya. Walaupun sudah ada, sudah tahu bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan, tetapi
bagaimana lebih jelasnya, lebih terangnya, itu masih samar buat Rasulullah. Karena Islam atau ajaran kebenaran ya yang sampai di kota Mekah itu sangatlah terbatas, sehingga dia mencoba untuk mencari tentang kebenaran tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sejelas-jelasnya, sekaligus sebagai sebuah harapan untuk solusi kondisi umatnya yang khususnya kaumnya di saat itu yang dipenuhi dengan kejahiliaan, dengan kezoliman, dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan nuraninya, tidak sesuai dengan pikirannya. Oleh karena itu dia mengambil langkah untuk mengikuti daripada langkah-langkah orang-orang tuanya terdahulu ya, untuk menyepi, untuk bertahanut, berkholwat di Gua Hiro yang itu berjalan tidak cukup setahun, bahkan 6 tahun. Nah, barulah pas di bulan Ramadan ya Allah baru menerima, Allah membenarkan langkahnya, sehingga turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu surah Al-Alaq. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tasawuf itu istilahnya yang baru, tapi aktivitasnya adalah merupakan aktivitas yang dilakukan awal perjalanan sejarah Rasulullah menemukan Islam. Islam itu hasil daripada pencerahan Rasulullah ketika beliau bertasawuf di dalam Gua Hiro yang berada di Jabal Nur. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini perlu untuk sering kita sampaikan agar kita tidak salah paham, apalagi sampai gagal paham ya, tentang apa itu istilah tasawuf ya kan. Memang tasawuf itu istilah yang baru, yang sebetulnya kalangan orang-orang yang menetujuni jalan pendekatan diri kepada Allah, pengenalan kepada Allah ya, itu tidak pernah menamakan dirinya tasawuf. Dia berkembang secara alami, nama itu menjadi nama yang populer karena memang berdasarkan beberapa ciri-ciri yang mereka gunakan seperti itu. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ya, kita ngobrol malam yang jernih, yang tenang ini ya, atau saya menyampaikan di malam yang tenang ini, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah suara yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita, sehingga menggugahlah sebuah kesadaran kita, pengetahuan kita, dan keyakinan kita untuk lebih betul-betul memperhatikan kualitas hati kita, pikiran kita, yang nantinya mengarah kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengenalan. Dan itulah sebenarnya yang dimaksud secara garis besar daripada tasawuf. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jalan tasawuf ya, jalan pendekatan diri kepada Allah, mencari tentang pengetahuan yang betul-betul semakin lebih membuat kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang merupakan jalan yang sudah diteladani oleh Rasulullah SAW. Nah, begitu juga dengan para sahabat ya, itu juga jalan yang tentu diikuti oleh para sahabat, hanya penerapannya berbeda, tarekatnya berbeda. Jadi kalau di dalam istilah tasawuf itu istilah tarekat. Jadi tarekat itu jalannya, caranya, atau manhajnya, usulubnya itu berbeda. Kalau Rasulullah dengan jalan dia berkholwat di Gua Hiro selama 6 tahun ya, itu sahabat berbeda, tidak seperti Rasulullah SAW, karena Rasul seorang pelopor dalam tasawuf. Tentu dia lebih berat, lebih sulit gitu. Adapun para sahabat berbeda lagi, perjalanan dia untuk bisa lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya adalah mengikuti jalan yang sudah diajarkan, yang sudah
dituntuni oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat tidak lagi diperintahkan untuk melakukan kholwat di Gua Hiro. Begitu juga dengan umat, tidak lagi diperintahkan untuk berkholwat di Gua Hiro, karena itu merupakan perjalanan yang berat. Jadi cukup untuk pelopornya saja, ya, untuk mursyidnya lah kalau bahasa istilah di dalam dunia tasawuf atau tarekat. Jadi seorang mursyid itu pasti dia lebih dulu menjalani sesuatu perjalanan satu tarekat istilahnya atau sabil yang lebih berat, dan tidak selalu kepada muridnya diajarkan dengan perjalanan yang sama. Itu akan berisiko. Makanya Rasulullah cenderung tidak menganjurkan seperti itu, bahkan ada yang mengindikasikan, mengisyaratkan, mencegah seperti itu. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit perlu saya ungkapkan. Lebih jauh lagi kita ngobrol, kita mengkaji, merenungi sama-sama dalam kajian-kajian yang bersifat tasawuf, bersifat khusus pembersihan hati, pikiran, pendekatan dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di beberapa penyampaian sebelumnya, di 2 video sebelumnya, karena di Ramadan ini adalah akan saya lebih banyak untuk malamnya. Kalau untuk sorenya ya penyampaian secara umum, ya secara syariah lah, seperti itu. Adapun kalau ini bersifat kepada kajian mengarah kepada tauhid dan akidah gitu, tapi yang lebih sifat lebih mendalam, lebih spesifik, lebih khusus begitu. Ini baru saya sampaikannya di tengah malam, dan biasanya ditayangkan nanti pada jam 3 malam ya, dan ini seminggu 2 kali saya sampaikan ya, seperti itu. Kalau untuk yang sorenya menjelang berbuka ya insya Allah tiap hari ya itu, dan waktunya diberikan kelonggaran dan diberikan kesempatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang acara nasihat berbuka puasa. Itu materinya umum ya. Kalau ini khusus nih buat rekan-rekan nih, para sahabat-sahabat saya di mana aja nih, di luar negeri, mau di pelosok desa ya, di gunung, di hutan ya, di lautan ya kan, di pulau terpencil ya, karena kan zaman teknologi sekarang ini bisa nyampe ya kita, komunikasi kita seperti itu. Mungkin di tengah kota-kota ya, kayak saya di kota besar ya, Jakarta ya, wilayah Jakarta Timur ya, yang padat ya, hanya makanya saya juga bikin videonya ya malam ya, karena memang satu ya kajiannya memang yang seperti ini lebih sinkronnya malam, jadi inspirasinya masuk, karena ini membutuhkan sebuah perenungan, penghayatan, bukan hafalan saja. Bahkan mungkin hafalannya cuma melengkapi aja, tapi bagaimana penghayatan tentu harus didapati setelah penerapan seperti itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kajian tasawuf cuma teori konsep, itu justru akan menjadi sesuatu yang membebani pikiran kita gitu, karena penerapan itu setiap zaman berbeda-beda nuansanya, sensasinya ya, pengalaman rohaninya beda-beda seperti itu. Walaupun pada garis besarnya akan sama kalau dia mengikuti daripada tuntunan kajian tasawuf. Itu nanti ada istilah fana ya, kemarin ada istilah man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu, kemudian mutu qabla antamut ya, itu pasti akan sama, tapi mungkin nuansanya beda gitu. Kalau zaman dulu mungkin orang melakukannya dengan ya seperti mengubur diri ya, itu kan beda zamannya, beda situasinya, kondisinya seperti itu. Mungkin kalau zaman dulu orang sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet, merahasiakan lah kajian seperti ini. Kenapa? Karena zamannya beda. Zaman itu pemahaman orang terbatas tentang agama, informasi tentang agama terbatas, sehingga kalau ada hal yang berbeda akan menimbulkan dampak yang besar. Lagi dalam pengamalan yang berbeda itu juga akan menimbulkan sebuah dampak yang besar. Itu berbeda dengan yang sekarang. Zaman sekarang ini milenial, semua serba terbuka, pemahaman orang tentang agama semakin luas, tinggal maunya diajar belajar atau tidak. Itu karena semua lengkap sudah ada di sebagai media-media informasi, media-media sosial yang semua buka, banyak terbuka. Makanya kajian seperti ini pun juga lebih bersifat lebih terbuka seperti itu, karena zaman dan situasi berbeda. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu untuk saya
tambahkan sebagai pengantar ya sebelum ke materi-materi yang pokok, biar tidak menimbulkan gagal paham atau salah paham. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas bahwasanya kalau tarekatnya Rasulullah sudah jelas ya. Suluknya Rasulullah sudah jelas, yang awal dilakukan di Gua Hiro ya, kemudian dilanjutkan lagi ya dalam perjalanan berikutnya, karena proses tasawuf itu nggak ada kata selesai dalam aplikasi ya, dalam penerapan dia terus berjalan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, begitu juga dengan sahabat. Nah, sahabat beda lagi suluknya, beda lagi tarekatnya. Dia mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak seperti apa yang dijalani oleh Rasulullah dalam tarekatnya atau suluknya, dalam riadohnya, dalam penerapannya, seperti itu. Nah, kita ambil contoh dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Siddiq, ada Abu Bakar Siddiq, sahabat yang pertama, murid pertamanya Rasulullah SAW dalam mengkaji pelajaran yang diterima oleh Rasulullah ya, di dalam bidang pengenalan ya, pendekatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah murid pertamanya Rasulullah yang mendalami, walaupun murid pertamanya masuk Islamnya ya istri beliau Khadijatul Al-Kubra, seperti dalam penerimaan ilmu itu ditampung oleh sahabat Abu Bakar. Nah, sahabat Abu Bakar adalah tarekatnya tarekat Siddiq. Nah, Siddiqiyah nih, dia selalu untuk belajar taat. Itu. Jadi tarekatnya taat dia tuh sama Rasulullah. Apapun yang dikatakan Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah, itu mau bisa diterima oleh akalnya atau tidak diterima oleh akalnya, dia tetap bertahan bahwasanya itu adalah shadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Ini tarekatnya Abu Bakar Siddiq nih, Siddiqiyah, tarekat Siddiqiyah. Jadi tarekatnya selalu membenarkan apa yang disampaikan dari mursyidnya, seperti itu. Tarekatnya Siddiqiyah ini berat ya, karena dia harus melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Rasulullah. Dan Rasul tidak pernah tentu memerintahkan kecuali mendapatkan petunjuk dari rohaninya, itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Sehingga seluruh hartanya ya kan habis untuk melaksanakan apa-apa yang sudah diajarkan Rasul, diperintahkan Rasul kepada sahabat Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar yang terkenal sebagai seorang yang hartawan di kota Mekah, yang sangat dihormati oleh penduduk kota Mekah karena beliau dari golongan bangsawan yang juga hartawan ya, yang terkenal dengan daripada memang sudah merupakan daripada warisan ya, turun temurun dari orang tuanya yang terkenal Abu Kuhafah ya, bapaknya sahabat Abu Bakar Siddiq tuh, sampai di saat terakhir hijrah saja itu habis harta dia semua. 13 tahun dia mengikuti tarekat yang diajarkan Rasulullah untuk mempertahankan imannya ya kan. Iman tidak mungkin dipertahankan, iman nggak mungkin kuat kalau pengetahuan tentang ketuhanannya tidak kuat. Dia dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Iman kuat berarti pengetahuan tentang ketuhanannya juga kuat, seperti itu. Walau simbol yang disampaikan tauhid, tapi di dalamnya tentu ada pengetahuan tauhid yang ujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, karena yang dikupas di dalam tasawuf pun juga itu tentang al-ilahun ya. Nah, kemudian tentang Allah, kemudian tentang tadi penyatuan. Jadi kata la ilaha itu sama saja artinya ittihad, penyatuan. Itu penyatuan tentang pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam konsep pemikiran, baik dalam peresapan di dalam jiwanya, dan dalam penerapan dirinya dan kehidupan bermasyarakatnya pada saat itu. Sehingga
untuk dia menerapkan tarekat yang diajarkan Rasulullah, ya, yang dia selalu taat, dan itu memang yang selalu dia tunjukkan dan dia buktikan kepada Rasulullah, sehingga Rasul pun akhirnya memberikan dia gelar sebagai seorang murid yang lulus mengikuti perjalanan tasawufnya Rasulullah dengan gelar siddiq. Nah, gitu. Jadi itulah siddiq itu gelar dari perjalanan rohaninya, perjalanan hatinya, perjalanan keimanannya, apa saja istilahnya, tapi intinya pasti itu isinya tentang soal keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati iman tidak mungkin kuat kalau pengetahuan tentang Allahnya tidak lemah. Ia akan kuat kalau pengetahuannya juga kuat kepada Allah. Sehingga dalam kaidah usul sering diistilahkan bahwasanya awaluddin, awalnya dari agama itu ya, kehidupan beribadah kepada Allah dengan segala aturan-aturan tata cara peribadatannya, dengan hukum-hukum dan peraturannya adalah ma'rifatullah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus pengertiannya nyambung, karena pengertian yang sekarang sering dikotak-kotak kita. Nah, pengertian iman dikotak, dikotomi, dibatasi dengan pengertian ma'rifatullah. Tidak ada iman kuat kalau nggak ada ma'rifatullahnya. Seperti itu. Bicara ma'rifatullah berarti akan bicara tentang pengetahuan tentang Allah, yang di dalamnya ada asmanya, nama-namanya, di dalamnya ada sifat-sifatnya, di dalamnya ada af'al-af'alnya, dan sampailah yang terakhir yang diwanti-wanti, yang kita tidak boleh terlalu jauh tentang zatnya. Kenapa tidak boleh? Karena itu beresiko tentunya. Tapi sekurang-kurangnya kita berma'rifatullah secara asmanya, nama-namanya, simbol-simbolnya, ciri-cirinya, tanda-tandanya, nah itu, alamat-alamatnya, emailnya kalau istilah sekarang, sampailah masuk kepada passwordnya, kuncinya. Nah, itu adalah tarekat yang diambil oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, hasil penempaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan sahabat yang lain, Umar. Umar pun juga sahabat yang mendapatkan tarekat dari Rasulullah, jalan untuk dia semakin lebih kuat imannya kepada Allah, diajarkan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala selama 13 tahun di kota Mekah. Karena 13 tahun itu ada proses pendalaman tauhid dalam bahasa syariat. Tapi kalau dalam bahasa yang lebih dalam lagi, ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam dunia tasawuf. Jadi tasawuf itu lebih mendalam, lebih mengerucut dia, makin lebih mengkristal. Jadi seperti dalam ilmu logika nih, ilmu ilmiah seperti itu. Tubuh ini, manusia, tubuh, di dalamnya ada apa? Disebutnya materi. Di dalam materi ada apa? Ada molekul. Dalam molekul ada apa lagi? Ada unsur ada molekul ada atom. Itu seperti dalam atom ada apa lagi? Begitulah kira-kira. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat kajian yang mengarah ke situ, ke dalam, itu disebutkan dengan istilah tasawuf. Jadi tasawuf itu mengkaji lebih dalam lagi sampai mentok, sampai ke zatnya, sampai ke unsur yang terkandung dalamnya. Dari unsur terus masuk lagi dalam istilah ilmiah molekul, ya kan begitu. Menemukanlah adanya molekul. Molekul didalami lagi sampai adanya atom. Atom didalami sampai ada partikel. Wah, masya Allah, begitu. Itu aja masih belum selesai, masih ada. Walaupun sudah ada pengetahuan yang terkecil itu atom, tapi ternyata masih ada lagi ternyata. Sekarang ini ditemukan lagi lebih kecil dari atom. Ya begitulah. Begitu juga dalam pengetahuan dunia tasawuf, makin terus tidak ada kata berhenti di dalam belajar, dalam mengkaji, termasuk dalam kajian-kajian yang bersifat dunia tasawuf, dunia kajian dalam ma'rifatullah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pondasi gitu, dasar keyakinan, dasar dibangunnya agama, dibangunnya bangunan Islam itu ya dari pondasi
ma'rifatullah gitu. Jadi kalau ma'rifatullahnya lemah, ya syariatnya akan lemah. Walaupun mungkin dia betul-betul seperti orang yang menegakkan syariat, tetapi mudah sekali dia akan terkena gangguan dan godaan. Tapi kalau orang yang betul-betul mendalami ma'rifatullah, kajian-kajian tentang pengenalan kepada Allah, yang umum disebut tauhid, insya Allah syariatnya nanti akan baik, akan bagus, akan kokoh, dan kehidupan beragamanya akan dipenuhi dengan saling ukhuwah Islamiyah, saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Sehingga ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang salah, itu akan mudah diislahnya, diperbaikinya. Tapi kalau pondasinya udah nggak bagus, ini baru pinter sedikit, ya kan, baru benar sedikit, wah udah langsung ngejas ya seorang dengan yang menimbulkan ketersinggungan, menimbulkan orang kecewa. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Makanya sahabat Umar yang mendapatkan tarekat ya, Al-Faruq, ini gelar Al-Faruq itu tarekatnya dia. Hasil perjalanan dia di dalam menyusuri kebenaran yang diajarkan Rasulullah dengan potensi yang dia miliki, memang itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan untuk menegakkan kebenaran daripada apa yang menjadi hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia tasawuf juga ada ahli tasawuf yang betul-betul menegakkan syariat ya, begitu kuat ya, seperti wali kutub dalam dunia tasawuf ya, dalam dunia tarekat, yaitu yang mulia, yang terhormat ya, guru kita Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ilusinya, gambarnya ini ilusinya ya, karena di zaman dulu terbatas kemampuan orang untuk menyimpan data-data tentang yang berkaitan dengan gambar sebagainya, maka dibuatlah ilustrasinya. Gambaran seperti inilah kira-kira ya, sosok beliau seperti itu. Allah alam bisawab. Tapi intinya adalah bahwa sahabat Umar, sahabat juga orang yang terus belajar mengadakan pendekatan diri dan pengenalan kepada Allah dengan penuh kesungguh-sungguhan. Dia rela mengorbankan seluruh nama baiknya, jabatannya, karena dia termasuk tokoh yang disegani, pemimpin bangsa Quraisy. Dia akan meneruskan posisinya Abdul Muthalib sebagai pemimpin tertinggi di kota Quraisy itu. Diharapkan Umar, karena dia orang yang paling gagah berani dan cerdas, dan juga seorang hartawan dan bangsawan seperti itu. Dan bahkan paman beliau termasuk sahabat dekatnya daripada kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib, yang sama-sama juga berkholwat setiap Ramadan di Gua Hiro, tapi mereka tidak mendapatkan pencerahan atau enggak sampai tuntas lah, seperti itu, sebagaimana Rasulullah mendapatkan pencerahan rohani ya, pencerahan hati, yang hati itu betul-betul sampai kepada Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Umar. Jadi saya sampaikan di sudut pandang sahabat dari sisi pandang tasawuf ini gitu. Jadi kan kita memandang itu bisa dari berbagai sudut pandang, bisa dari pandang tasawuf, bisa dari pandang syariat, bisa dari pandang hadis, Quran, sejarah, macam-macam ya. Nah, ini saya akan melihat bagaimana sahabat dari sudut pandang tasawuf, ya, Rasulullah dan para sahabat. Yang kita ambil contoh 4 itu aja dulu. Banyak sahabat yang lain, banyak tarekat yang tidak. Sahabat. Intinya apa? Intinya dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin betul-betul lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Nah, yang ketiga sahabat Utsman, kita urut aja berdasarkan khilafah Rasyidin biar mudah mengingat dan menghafalnya. Walaupun masing-masing tentu tidak menjamin mana yang lebih tinggi kedudukan makomnya di hadapan Allah, itu enggak menjamin ya. Kalau Abu Bakar, Umar tuh enggak. Itu kan hanya urutan biar kita mudah menghafal secara sejarah. Adapun yang mana yang lebih tinggi, Allah bisawab, tingkatan kedekatannya, pengenalannya kepada Allah bisawab.
Yang ketiga adalah sahabat Utsman bin Affan. Nah, sahabat Utsman bin Affan ini adalah sahabat yang juga mengikuti Rasulullah dalam perjalanan spiritualnya, dalam perjalanan rohaninya, dalam perjalanan tasawufnya seperti itu. Karena memang 13 tahun itu pelajaran-pelajaran yang banyak diturunkan oleh Allah bukan berupa syariat, bukan berupa aturan ibadah yang lebih banyak, tapi tentang pengolahan diri, pengolahan kesadaran diri, perenungan, penghayatan. Itu ayat-ayatnya kebanyakan mengingatkan seperti itu, tentang kejadian diri kita, kejadian alam semesta, ya, dari hal yang besar sampai yang terkecil itu dikupas oleh Allah, ya, di dalam surah-surah Makkiyah seperti itu. Sampai kejadian yang akan datang, ya, banyak diisyaratkan oleh Allah, ya, dengan peristiwa kiamat itu, di peristiwa Makkiyah. Kalau bukan keyakinan, sulit kita mempercayainya. Kalau bukan karena pendekatan diri kita kepada Allah, pengenalan diri kita agak sulit menerima kebenaran itu. Ada tuh kisah-kisah yang nanti yang akan datang, yang namanya kiamat, ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, Utsman mendekatkan dirinya kepada Allah, mengambil tarekatnya kepada Allah dengan banyak dia berzikir, membaca setiap firman-firman yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi dia begitu tekun menghafal ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah. Itu jalan dia untuk lebih bisa terkomunikasi kepada Allah, dan itu memang adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau. Sehingga beliau terkenal sebagai seorang hifzul Quran, dan bahkan dengan jalan beliaulah Al-Quran terjaga dan terpelihara hingga sekarang ini. Hasil karya beliaulah jadilah sebuah mushaf, itu yang itu tidak diperintahkan Rasulullah, tidak dicontohkan Rasulullah, tapi itulah hasil daripada pencerahan rohaninya, dari perjalanan tasawufnya, mengambil tarekat untuk selalu dengan jalan membaca Al-Quran seperti itu, sehingga dia terkenal dengan julukan Zurnain, ya, jadi hamba yang memiliki dua cahaya seperti itu, ya, ada yang mengartikan Zurnain itu karena dia memiliki dua istri dari putrinya Rasulullah SAW. Boleh disuruh karena syariat seperti itu, boleh seperti itu. Ada hadisnya, ada, nggak salah. Tapi ada juga yang memahaminya dari sudut tasawuf, dari sudut rohani, dari sudut tasawuf. Dia orang yang memiliki dua cahaya. Pertama, cahaya karena dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, dia bercahaya karena dia memiliki tarekat untuk selalu membaca Al-Quran. Ingat zikir dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mendapatkanlah keutamaan seperti itu dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat, dan yang keempat, ya, sebagai terakhirlah, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini terkenal nih dengan sahabat yang terkenal dengan gelar Abu Turab. Nah, ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih, ya? Nah, maksudnya inilah salah satu keutamaan, keistimewaannya sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajahahu, mendapat gelar sebagai Abu Turab. Abu itu bapak, Turab itu tanah, bapaknya tanah, bukan tuan tanah, maksudnya jangan salah. Maksudnya sama seperti kayak Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nah, itu juga itu punya makna itu secara tasawuf sebetulnya. Walaupun secara sehat juga punya arti, ya, seperti itu. Kenapa? Karena sahabat Ali ini orang yang sangat dalam ilmunya, karena dia orang yang banyak diberikan oleh Rasulullah rahasia-rahasia ilmu, hikmah, ilmu yang tertutup, yang tersembunyi, yang tidak terungkap dalam bahasa zohir, dalam bahasa qot'i, ya, dalam bahasa lugas. Jadi, dan memang sulit dipahaminya, karena kalau disampaikan secara lugas tidak bisa dipahami. Nah, seperti bahasa kias, dan bahasa kias lebih bingung lagi kalau orang yang nggak punya kecerdasan, yang nggak punya dasar ilmu daripada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut. Nah, sahabat Ali inilah
keutamaannya, mendapatkan sebagai gudangnya ilmunya Rasulullah SAW. Dan dia orang yang tawadu, orang yang sangat merendah, orang yang selalu banyak di bawah berguling-guling di tanah, walaupun dia seorang ulamanya para sahabat. Bayangkan coba, ini Abu Turab, sahabat-sahabat pecinta dunia tasawuf, dunia kajian-kajian pendekatan dan pengenalan kepada Allah. Dan jadi demikian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana tasawufnya Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya yang diwakilkan oleh para khilafah rasyidin, empat pemimpin umat. Jadi mereka semua itu bertasawuf. Makanya tasawufnya Abu Bakar seperti Sidikiyah, Umar Farokiyah, kemudian Utsman Nuroniyah, dan sahabat Ali Iliyah, itu Aliyah. Jadi masing-masing punya ciri khas tarekatnya masing-masing seperti itu. Maka tarekat itu banyak. Itu sebagaimana Allah firmankan dalam Quran, bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man jada fina lanahdiyana subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami, kata Allah, akan kami tunjukkan subul, jamak dengan kata sabil. Jadi kalau sabil itu jalan satu, kalau jalannya lebih dari satu banyak, sebutnya subul lana kepada kami. Ya, baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menambah wawasan kita, pengetahuan kita bagaimana para Rasul dan para sahabat dari sudut pandang tasawuf seperti itu. Nah, jadi walaupun mereka berbeda-beda tarekatnya, dalam prinsip-prinsip ibadahnya, syariatnya, mereka tetap saling berkasih sayang, berukhuwah Islamiyah, tidak saling merendahkan, menghina, apalagi sampai terjadinya sebuah pertikaian besar. Tidak ada di kalangan para sahabat, kecuali ketika peristiwa yang berkaitan dengan kekhilafahan, itu konflik antara Ali dan Muawiyah. Selebihnya mereka semuanya para khalifah rasyidin itu begitu sangat santun. Ketika terjadi pertikaian yang besar antara Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dengan Abu Bakar Siddiq sebagai seorang khalifah, ya, radhiyallahu anhu, mereka tetap santun. Ali tetap santun, tetap mendamaikan, menenangkan. Satu sisi dia harus membela istrinya, satu sisi lain juga dia harus menjaga nama baik seorang khalifah, ya, dijaga dengan baik. Jadi itulah hasil daripada buah tasawuf, sebuah pelajaran kajian dalam pendekatan diri kepada Allah, pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti menimbulkan hati-hati yang lembut, hati-hati yang santun, hati-hati yang penuh dengan rasa kasih sayang. Karena itu adalah satu ciri daripada tasawuf, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, ketawaduan, kebersihan hati, seperti itu. Karena semua hakikat kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita Allahu a'lam bissawab, hanya Allah yang tahu kebenarannya. Mudah-mudahan sedikit penyampaian tentang bagaimana Rasulullah dan para sahabat dari sudut tasawuf ini bisa membuka kesadaran kita. Jadi tasawuf itu bukan pelajaran yang aneh-aneh. Kalau kemudian timbul yang aneh-aneh, itu nanti beda lagi, itu nanti jadinya personal, oknum jatuhnya seperti itu. Tapi kita lihat dulu dari sudut pandang dasarnya dari agama, dari Rasulullah SAW hingga kepada para khulafah rasyidin. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, saya dan sahabat-sahabat filah di mana saja berada yang lagi sedang berjuang. Mudah-mudahan menambah ketenangan dan kelembutan hati di dalam beribadah kepada Allah, memberikan ketegaran dalam menghadapi segala tantangan. Mudah-mudahan dengan jiwa-jiwa tasawuf, dengan jiwa-jiwa pendekatan diri kepada Allah, pembersihan diri, pengenalan diri kepada Allah, membuat hati kita semakin lebih kuat, hati kita semakin lebih tenang dan lembut. Segala kekurangan, kesalahan dari pribadi saya mohon diberkahi maaf yang seluas-luasnya. Sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih segala perhatian dan dukungannya. Barakallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.